Dimohon berkenan untuk meletakkan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Al-Madinah Kampus 2 yang disaksikan oleh segenap tamu undangan dan wali santri di lokasi pembangunan Kampus 2 yang terletak di sebelah selatan Pondok Al-Madinah 2 ini. Pembangunan Kampus 2 Pondok Pesantren Al-Madinah dimulai, izinkan kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada seluruh para tamu undangan yang kami hormati. Bapak, Ibu semuanya yang saya hormati, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunung Kidul, walaupun saya bertempat tinggal di Logandeng, tapi baru kali ini masuk ke tempat ini karena memang belum lama ditugaskan di Gunung Kidul, tetapi nama sudah setiap hari melihat karena di pinggir jalan, dan alhamdulillah wasilah perantara undangan Ustadz Reki ini saya bisa hadir di tempat ini, ikut ya menyaksikan, ikut melihat, dan tentu saja ikut mendoakan semoga pembangunan kampus 2 yang sebentar lagi akan dilakukan peletakan batu pertama ini berjalan dengan lancar dan tentu saja menjadi fasilitas yang menguatkan, yang meningkatkan kualitas pengelolaan pondok pesantren di pesantren Al-Madinah ini. Maka dari itu sekali lagi kami turut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada keluarga besar pondok pesantren Al-Madinah yang telah menambahkan fasilitas untuk pelayanan kepada masyarakat, juga kepada para santri putri, dan mungkin akan dibentuk juga santri putra ya, biar lengkap ngoten. Nggih. Titipan dari pemerintah tentunya kepada pondok pesantren, karena kita itu memang alhamdulillah dapat melakukan pembangunan fisik dan juga non fisik SDM, sumber daya manusia baik di bidang agama ataupun di bidang umum, ini semuanya tidak terlepas karena faktor dari keamanan dan ketentraman di negara kita Indonesia. Maka mari kita jaga negara kita yang sudah aman tentram ini dengan terus-menerus menguatkan pemahaman kita terhadap ideologi yang telah ditetapkan, yang menjadi kesepakatan bersama, yaitu ideologi Pancasila dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah yang menjadi payung bersama dalam kehidupan kita bermasyarakat. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita ini majemuk dan memang tidak sama dalam hal cara memandang sesuatu, cara melaksanakan agama pun ini tentu saja dalam sisi-sisi cabang furu ini berbeda. Maka keberbedaan ini harus kita pahami bahwa inilah yang menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbedaan yang ada mari kita rangkai menjadi sebuah irama yang nyaman untuk didengar. Maka kemudian menjadi sebuah harmoni, menjadi sebuah bunyi yang indah untuk didengarkan. Bagaimana sebuah orkestra begitu, maka perbedaan-perbedaan suara itu ketika bisa digabungkan, ini akan menjadi suatu yang enak untuk kita nikmati. Pondok pesantren ini menjadi penentu bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Mengapa? Karena sebelum negara kita itu ada, pondok pesantren itu sudah ada duluan, sehingga
tidak heran kalau para ulama di pondok pesantren, ustadz ustadzah ini memang mempunyai peran yang sangat penting, baik sebelum kemerdekaan terlebih setelah kemerdekaan. Artinya ulama yang telah bersama-sama para pejuang ini mempertahankan kemerdekaan, maka kemudian kita kewajibannya sekarang adalah mengisi kemerdekaan ini agar negara kita, Republik Indonesia ini semakin kuat. Tentu saja tetap dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi bersama-sama mari kita menguatkan tali keindonesiaan kita, pondasi keindonesiaan kita, sehingga kita bisa lebih bagus lagi, bisa lebih nyaman lagi dalam mempersiapkan generasi-generasi penerus bangsa, generasi-generasi penerus agama, penerus Islam, sehingga kita mewariskan suatu generasi yang kuat, generasi yang terus berupaya, berikhtiar untuk menciptakan Indonesia ini menjadi suatu negara, suatu kawasan yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Istilah Al-Qur'annya seperti itu. Allahumma amin. Atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah, pertama kami ucapkan selamat atas akan diletakkannya batu pertama pembangunan asrama Pondok Pesantren Al-Madinah Kampus 2. Semoga barokah menghadirkan kemaslahatan yang bertambah-tambah. Mohon izin pada kesempatan ini kami mewakili dari Kapanewon Pelayan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami atas nama pemerintah Kapanewon Pelayan sangat-sangat berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ustadz Reki beserta jajarannya yang pada kesempatan ini, kalau kita melihat dari sejarah yang disampaikan, mulai tahun 2018 beliau mencoba membentuk atau membangun sebuah pondok pesantren dengan nama Al-Madinah yang nampaknya kalau kita melihat dari perjuangannya menika juga sangat berliku-liku, mulai dari yang sudah hafidz ternyata banyak yang tidak tinggal di sini. Kemudian tadi disampaikan untuk ustadzahnya karena memang masih lajang, kemudian ketika menikah mengikuti suaminya. Ini adalah bagian perjuangan yang memang perlu kita apresiasi. Dan kami berharap kalau kita di Indonesia itu ada yang namanya Pondok Pesantren Wadi Mubarok. Kami berharap nanti di Al-Madinah menjadi Wadi Mubaroknya di Kabupaten Gunung Kidul, insyaallah. Karena kalau kita melihat tadi sudah ada 8 yang tadi hafiz, tidak menutup kemungkinan kalau Pak Direktur KMM itu selalu mendatangkan dari Wadi Mubarok ke Kabupaten Gunung Kidul. Besok jangan dari Wadi Mubarok Pak, datangkan dari Al-Madinah ini. Insya Allah nanti bermanfaat ya. Ya, nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kalinya kami berharap kalau kita melihat apa yang menjadi slogannya menika unggul, religius dan berakhlak mulia. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat beberapa pengalaman, banyak sekarang ini orang itu pandai tetapi tidak berakhlak. Oleh karena itu dengan datangnya Al-Madinah menika, kami berharap tidak hanya pandai tetapi juga berakhlak. Karena apa? Keberhasilan seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh intelijensi saja, tetapi keberhasilan seseorang mestinya dipengaruhi oleh adanya yang namanya kecerdasan emosional dan akhlak yang baik. Oleh karena itu dengan datangnya Al-Madinah menika, kami berharap nanti yang kalau biasanya kita menyekolahkan hanya mendapatkan anak yang pandai tetapi tidak berkarakter, anak yang pandai tetapi tidak berakhlak, kami harapkan dengan adanya pondok pesantren seperti ini nantinya akan menjadi anak-anak yang pandai juga dengan berakhlak serta religius. Karena manfaat yang didapatkan ketika kita menyekolahkan anak-anak kita ke pesantren ini, paling tidak kita mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah belajar agama. Karena setiap mulai bangun pagi sampai nanti tidur lagi itu selalu diberikan ilmu agama.
Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika orang disekolahkan di pesantren otomatis secara langsung mendalami agama dengan baik. Yang kedua adalah belajar berakhlak yang baik. Saya yakin ketika ada di pesantren menika tidak mungkin anak-anak menika tidak diberikan akhlak atau pembelajaran akhlak yang baik. Sehingga otomatis ketika kita menyekolahkan di pesantren pasti anak-anak akan diberikan pelajaran yang baik, pelajaran akhlak yang baik. Yang ketiga, manfaat yang didapatkan adalah paling tidak ketika anak-anak kita belajar di pesantren adalah belajar untuk mandiri. Yang terakhir, sekali lagi kami atas nama pemerintah Kapanewon Playan sangat-sangat berterima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya karena tadi disampaikan kalau Pak Kepala Kandebak itu menyampaikan bahwasanya menika karena perlu adanya nopo dasar yang kuat yaitu dengan adanya Pancasila. Tadi sudah dijawab secara langsung oleh Ustadz Regi bahwa yang hadir yang menyekolahkan di sini adalah mulai dari Aceh. Tidak menutup kemungkinan besok sampai pada Irian, sehingga sampai pada Papua, sehingga NKRI harga mati ini tetap ditanamkan di Al-Madinah yang kita cintai ini. Terima kasih, ini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tira